di sini aku mau mempresentasikan tentang ilmu perundang-undangan. Nah, seperti yang kita ketahui, di sini ada Steuven Bouw Hans Kelsen. Dia mengatur tentang tata hukumnya itu terbagi menjadi 3 piramida atau menjadi 3 tatanan. Yang pertama ada undang-undang, yang kedua regeling, yang ketiga basicking. Nah, dari Hans Nawiaski, piramidanya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, yang paling tertinggi adalah Pancasila. Kalau yang dari Hans Kelsen, yang paling tertinggi kan undang-undang ya. Nah, kalau dari Hans Nawiaski, yang paling tertinggi itu dia Pancasila, baru Undang-Undang NRI tahun 45, kemudian Undang-Undang atau Perpu, dan yang terakhir ada Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Kemudian Peraturan Perundang-Undangan dibagi menjadi jenis dan hierarki. Nah, jenis dan hierarki ini diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, piramidanya tersebut susunannya ada dari Undang-Undang NRI 45, yang kedua TAP MPR, kemudian Undang-Undang atau Perpu, kemudian PP, Perpres, Perda Provinsi, dan yang terakhir Perda Kabupaten atau Kota. Nah, yang selain dari jenis dan hierarki diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 nih teman-teman. Peraturan yang ditetapkannya itu antara lain parlemen, lembaga yudisil, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah otonom, dan kepala desa atau yang setingkat. Nah, pengertian norma hukum dari Hans Kelsen, norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis dalam suatu hierarki atau tata susunan. Dalam artian, menurut Hans Kelsen sendiri, yang berarti suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif atau norma dasar atau grunum. Nah, menurut Hans Kelsen sendiri, dalam tatanan atau hierarki sistem norma, norma tertinggi atau norma dasar menjadi tempat tergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila norma dasar berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang ada di bawahnya lagi, seperti itu. Kemudian struktur norma, menurut Benjamin Akzin mengemukakan hukum publik itu berada di atas hukum private. Nah, hukum private itu sendiri biasanya sesuai dengan keinginan atau kehendak masyarakat. Oleh karena hukum private ini dibentuk oleh masyarakat yang bersangkutan dengan perjanjian-perjanjian atau transaksi yang bersifat perdata, sehingga masyarakat dapat merasakan sendiri apakah norma-norma hukum tersebut sesuai dengan kehendak atau keinginan masyarakatnya. Seperti itu. Nah, sedangkan dari institusional struktur lembaga-lembaga negara terletak di atas masyarakat. Jadi, ya seperti yang dikatakan tadi, hukum private itu, norma-norma hukum itu sendiri, apakah masyarakat bisa dirasakan oleh masyarakat itu gitu. Terus hierarki norma hukum negara, Hans Nawiaski mengemukakan teori tentang Die Theorie vom Stoevenordnung der Rechtsnormen, yaitu tentang ini berpendapat bahwa norma hukum itu berlapis-lapis dan berjenjang seperti yang tadi dikatakan sebelumnya ya teman-teman. Dan Hans Nawiaski mengemukakan juga norma hukum itu terbagi menjadi 4 kelompok. Nah, 4 kelompoknya itu, yang pertama ada norma fundamental negara, yang kelompok kedua ada aturan dasar negara atau aturan pokok negara, yang ketiga ada undang-undang formal, yang keempat ada aturan pelaksanaan dan aturan otonom. Nah, keempat kelompok ini akan dijelaskan oleh Ian di slide ke-6. Seperti itu. Terima kasih.